Connection established. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak didapat apabila kita datang kembali pada hari ini dalam pembelajaran informatika. Sebelum mulai pembelajaran, tolonglah silakan didengar. Mari teman-teman, sebelum belajar informatika, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya, supaya tahu mana yang hadir, mana yang sakit ataupun yang izin. Yang pertama, Ahmad Khatib, Aurel, Hengki, Indah, Ijam, Lydia, Kavi, Variakan, Zafa, Munir, Kan, Terin, Aman, Jessica, Kanaya, Jati, Muhammad Arga, Muhammad Sukras, Naula, Randy, Lian, Risti, Risti Alfia, Septiani, Siren. Hadir. Oke, berarti yang sakit 3 orang ya? Oke, baik teman-teman, anak-anak sekalian, kita langsung saja. Minggu lalu kita telah membahas secara singkat apa itu tentang algoritma. Sekarang kita lebih spesifik lagi, lebih mendalam lagi. Menurut teman-teman, ada apa yang tahu tentang algoritma? Boleh kasih pendapatnya, kasih masukannya. Oke. Algoritma itu adalah langkah-langkah atau urutan yang Ya. teratur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan. Oke, untuk mencapaikan suatu masalah atau membuat hasil tertentu. Ada lagi pendapat dari yang lain? Ada yang tahu tentang apa itu algoritma? Ada lagi? Sebelum kita membahas tentang konten digital, sekarang kita membahas tentang algoritma terlebih dahulu. Siapa yang tahu tentang apa itu algoritma? Dari laki-laki? Ada yang ingin menjawab? Ayo laki-laki, jangan pada tidur. Ya, Arga. Oke, algoritma merupakan urutan proses untuk menghasilkan suatu tujuan atau output yang kita inginkan. Selanjutnya, konten digital. Ada yang
digital? Oke, kamu konten digital. Konten digital itu adalah sebuah informasi yang disebutkan dengan format digital. Dapat berupa teks, gambar, audio, ataupun kombinasi dari semua itu. Oke, bagus sekali Aurel. Ada lagi dari laki-laki sekarang. Perempuan sudah awal lewat. Laki-laki dari belakang, Amar. Konten digital adalah segala informasi yang disimpan, disiarkan, dibagikan dalam format digital melalui media elektronik seperti komputer, ponsel, internet. Oke, komputer, ponsel, dan internet. Kita tahu tentang algoritma yang dikat dari teman-teman dan konten digital yang dikat dari teman-teman. Selanjutnya kita lanjut saja langsung ke materinya. Langsung. Pertama itu tujuannya. Nanti yang kalian pelajarin hari ini tujuannya apa sih? Kamu nanti kalian semua akan mengaitkan konsep algoritma dengan proses berpikir sistematis dalam kehidupan nyata. Jadi algoritma itu berdampingan dengan kehidupan nyata kita seperti yang kita lakukan sehari-hari. Selanjutnya mampu menginteraksikan pemahaman algoritma. Jadi kalian nanti bakalan paham. Oh, ternyata kegiatan kita yang kita lakukan hari ini ternyata itu ada pola pikiran di komputer disebut dengan algoritma. Dan nanti kita akan evaluasi dan atau akan mempresentasikan tentang hasil algoritma yang kita buat dan konten digital yang kita buat untuk kita sebarkan kepada teman-teman kita semua. Tujuan kita untuk hari ini. Selanjutnya, definisi algoritma. Algoritma merupakan serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang terstruktur, logis, dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu tujuan tertentu. Di sini ada contohnya tentang resep. Jadi langkah-langkah kita untuk memasak menggunakan resep, kayak memasukkan resepnya, dan kita aduk-aduk di dalam panci tersebut merupakan suatu algoritma yang dibuat secara kehidupan nyata. Ini saja ada karakteristik utama algoritma. Yang pertama itu ada tiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak ambigu. Jadi harus tepat, tidak ambigu itu tidak jelas. Kayak ke akhirat juga tidak kasih ke satu tujuan. Selanjutnya input harus memiliki 0 atau lebih masukan atau inputan yang akan diproses. Selanjutnya ada output harus menghasilkan satu atau lebih keluaran atau outputan yang merupakan solusi dari masalah. Selanjutnya ada efektif, merupakan proses harus berakhir setelah jumlah langkah-langkahnya terbatas. Jadi prosesnya dari langkah-langkah dari awal, contoh dari A, B, C, dan D, dan otomatis ada akhirnya dengan tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya ada umum atau umum merupakan tindakan hanya berlaku untuk satu kasus saja, tetapi digunakan untuk memecahkan masalah serupa. Pada satu kasus bisa kita gunakan untuk semua masalah yang ada. Ini merupakan contoh penerapan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ini tentang memasak nasi. Yang pertama, otomatis kita kalau masak nasi harus ada apanya dulu? Berasnya dulu. Kalau nggak ada beras bukan masak nasi, betul. Kita ambil berasnya dulu. Kita ambil berasnya lalu kita cuci. Cucinya itu menggunakan air biasa bukan air sabun. Nanti jadinya berbusa menurut kalian. Kita cuci dengan air biasa lalu kita masukkan airnya ke dalam takaran yang sudah kita ketahui. Lalu kita masak sampai matang, tunggu hingga matang. Outputnya merupakan hingga matang. Jadi proses akhirnya adalah kita ingin nasi itu matang untuk kita makan. Itu merupakan hasil dari kehidupan sehari-hari dalam memasak nasi di algoritma. Ini ada video dari teman saya, salah satunya tentang algoritma dan penerapannya, pengertian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kita tonton bersama dulu.
Iya, itu benar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melakukan algoritma. Tetapi sebenarnya apa pengertian algoritma itu? Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Biasanya algoritma digunakan untuk melakukan penghitungan, penalaran otomatis, serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Dalam algoritma terdapat rangkaian terbatas dari beberapa instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Pencetus pertama algoritma adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Menurut informasi dari Wikipedia, al-Khawarizmi adalah seorang pakar dalam beberapa bidang seperti ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai Bapak Aljabar karena telah membuat buku pertamanya yaitu Aljabar yang membahas tentang solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat. Dan dari namanya istilah yang akan kita pelajari dalam video ini muncul. Dari Al-Khawarizmi kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Algoritma memiliki 5 ciri utama yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Menurut Donald Ekman, adapun ciri-ciri algoritma adalah sebagai berikut. 1. Ada input, yaitu permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih input atau masukan. 2. Ada proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. 3. Ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Algoritma memiliki minimal satu output. 4. Ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. 5. Ada tujuan akhir yang dicapai, yaitu akhir dari program di mana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan di antaranya. 1. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun, artinya penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. 2. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. 3. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Cara penulisan algoritma. Ada 3 cara penulisan algoritma, yaitu 1. Structure English SE, dikenal juga sebagai Natural Language atau bahasa sehari-hari. SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris. Namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia, sehingga kita boleh menyebutnya sebagai Structure Indonesian SE. SE atau SI lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai perangkat lunak. 2. Pseudocode. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudocode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti Basic 7, Fortran, atau Pascal. Pseudocode yang berbasis bahasa Pascal merupakan pseudocode yang sering digunakan. Pseudo berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan code menunjuk pada kode program. 3. Flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah skema, bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Untuk lebih memahami contoh algoritma Structure English atau Natural Language, berikut adalah contoh algoritmanya dengan bentuk yang bisa dijumpai dalam kegiatan sehari-hari. Ini contohnya, lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum membuat algoritmanya, perlu diingat kembali dengan pengertian algoritma. Perhatikan kata-kata kunci yang bercetak tebal. Algoritma yang diangkat sebagai contoh adalah membuat secangkir kopi panas.
Tujuannya atau penyelesaiannya adalah tersajinya secangkir kopi panas. Masalahnya adalah bagaimana urutan cara membuat secangkir kopi panas yang logis atau masuk akal secara sistematis. Secara logika, untuk membuat secangkir kopi, kita memerlukan alat dan bahannya. Pikirkan alat dan bahan yang akan diperlukan. Kita pasti memerlukan kopi, gula, air panas, cangkir, dan sendok. Yang pertama, kita tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang kedua, sobek bungkus kopi sasetnya. Yang ketiga, tuangkan kopi bungkus saset tadi ke dalam cangkir yang sudah berisi air panas. Yang keempat, tambahkan gula dan creamer sebagai campuran pemanis. Yang kelima, aduk semua bahan sampai kopi, gula, dan creamer supaya bercampur sempurna dengan air. Dan yang terakhir, secangkir kopi panas sudah siap disajikan. Walau dalam membuat algoritma harus berurutan, tetapi dalam beberapa kasus boleh urutan yang berbalik asalkan tidak akan berubah pada output atau hasil akhirnya. Urutan yang terbalik pula dapat terjadi dalam membuat program seperti misalnya boleh membalik urutan ketika membuat fungsi dulu kemudian prosedur atau sebaliknya. Begitulah kira-kira algoritma membuat secangkir kopi panas. Lalu bagaimana contoh logika yang salah? Misalnya, jika Anda akan membuat secangkir kopi, Anda akan membuatnya di dalam ember atau Anda akan mengaduk semua bahan dengan centong nasi. Tentu ini kurang tepat karena kurang masuk akal. Jika disebut tidak sistematis, mungkin Anda tidak akan mengaduk semua bahan, padahal proses mengaduk adalah bagian dari proses dalam membuat secangkir kopi yang benar. Jika Anda sudah mengaduk isi dalam cangkir sebelum Anda menuangkan kopi bungkus saset ke dalam cangkirnya, berarti ada urutan yang salah dalam algoritmanya. Dan jika semua bahan sudah berada di dalam cangkir, tetapi kemudian Anda membalikan cangkirnya hingga semua bahan yang berada di dalam cangkir tumpah, itu artinya tidak ada penyelesaian masalah atau algoritmanya salah. Apakah Anda sudah mengerti cara membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Sangat mudah, bukan? Oke, cukup teman-teman. Kita telah mempelajari apa itu algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita lakukan itu misalnya kayak tadi memasak kopi atau menjaga kopi. Tanpa kita sadar, tanpa kita ketahui, kita telah melakukan yang namanya algoritma. Kita mungkin tahu cuma masak. Tapi prosesnya itu adalah algoritma. Jadi algoritma itu bukan hanya tentang coding ataupun tentang komputer, tapi tentang kehidupan kita sehari-hari juga tentang algoritma. Selanjutnya kita yang kedua adalah tentang konten digital. Pertama ada definisi konten digital. Konten digital adalah informasi atau materi kreatif yang dibuat, disimpan, dan didistribusikan dalam bentuk elektronik ataupun format digital. Biasanya itu kita menggunakan perangkat seperti komputer, handphone, tablet, televisi digital, atau jaringan internet. Contohnya itu kayak modelan. Kita bisa menggunakan Canva untuk membuat poster. Terus kita membuat video menggunakan editan apa? Ketat terus. Iya, kita menggunakan itu tersebut untuk membuat video tentang konten digital. Contohnya kemarin gua cerita tentang konten digital dengan materinya beda-beda. Ada kelompok ini materi apa? Oh, beda-beda tentang buku ya. Iya. Kemarin di materi telah mempelajari konten digital juga ternyata. Saya udah nanya tentang ke Hafiz. Selanjutnya ada jenis-jenis konten digital. Yang pertama itu ada teks. Itu berupa artikel atau blog yang kita sering baca di Google itu merupakan konten digital, tapi dalam bentuk teks. Kedua ada visual, seperti foto, slide presentasi atau desain logo atau banner iklan. Itu juga merupakan konten digital. Terus audio, yang suka dengar musik pasti ada podcast. Ya. Nah, itu merupakan konten digital juga. Podcast, terus musik streaming atau rekaman suara aja, itu juga termasuk dengan konten digital. Selanjutnya video, kalau video pasti udah tahu, itu merupakan konten digital kayak video YouTube,
vlog atau TikTok yang lebih sering kita gunakan adalah TikTok. Selanjutnya ada interaktif. Itu seperti games online. Pasti ada tentang bertanya. Dan kayak aplikasi quiz yang kita lakukan seperti pelajaran yang lain menggunakan quiz atau apa, itu termasuk jenis konten digital yang membuat kita lebih memahami dengan tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, pentingnya literasi konten digital. Yang pertama itu ada membuat atau membuat konten yang kreatif, relevan, dan tentunya itu menarik. Karena apa? Karena itu akan mengundang daya tarik orang, viewers orang untuk melihat konten kita. Kalau kita pengen jadi YouTuber, otomatis orang melihat kita tentang daya tariknya video itu dulu. Videonya udah nggak enak, skip videonya kurang menarik, kurang seru, otomatis tidak ada minat orang untuk melihat konten kita. Selanjutnya adalah evaluasi atau menganalisis kritik, membedakan informasi yang akurat dan menyesatkan. Kita harus menggunakan membuat konten harus kita tahu konten kita yang kita buat ini mengandung unsur yang baik atau unsur hoax atau unsur yang bohong. Tapi salah unsur yang bohong, otomatis kita telah menyesatkan orang untuk membuat konten seperti kita yang menyesatkan juga. Selanjutnya ada menyebarkan, memiliki platform yang tepat untuk menyebarkan konten. Seperti yang contohnya yang sekarang konten-konten TikTok yang lagi hype-nya, lagi boomingnya sekarang. Terus yang paling penting itu adalah apa namanya? Beretika. Memahami dan menerapkan etika digital. Seperti menghargai hak cipta, tidak mencuri karya orang lain, dan menjaga privasi serta menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Sekarang kita lihat banyak yang YouTuber atau TikTok yang menggunakan bahasa-bahasa yang kurang menyenangkan dengan bahasa hewanika atau bahasa toksik yang kita dengar. Itu merupakan salah satu konten digital yang tidak sopan. Dan seharusnya kita sebagai penikmat bisa mencari mana konten yang baik untuk kita, mana konten yang tidak baik untuk kita. Supaya apa? Supaya kita lebih menjaga diri kita dari orang-orang atau dari perbuatan yang kurang baik. Di sini memang ada contoh lagi video, boleh kita perhatikan bersama dan bersama-sama. Produksi dan diseminasi konten digital. Ini merupakan salah satu Hai kompetensi kita. teman-teman, Jadi kita tahu cari konten yang benar. Untuk ini kita produksi postingan, video, dan meme setiap harinya. Namun, pernahkah kalian berpikir, siapa ya yang membuat konten-konten ini? Kok bisa menyebar dengan cepat ya? Apa yang membuat beberapa postingan ini viral? Sedangkan yang lainnya tidak pernah dilihat oleh orang lain. Nah, inilah dunia produksi dan diseminasi konten. Tempat di mana kalian bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang hanya dengan sekali klik. Kalau kalian bercita-cita ingin menjadi content creator, memulai bisnis, atau hanya sekedar ingin menyuarakan pendapatmu, memahami topik ini adalah kunci keberhasilan kalian di dunia digital. Lalu, apa sih itu produksi dan diseminasi konten digital? Apa saja platform yang bisa kita gunakan untuk memproduksi serta menyebarluaskan konten digital? Bagaimana cara memproduksi konten digital yang menarik? Wah, penasaran kan? Kalau begitu, yuk langsung aja tonton video ini. Apa itu produksi konten? Produksi konten adalah proses membuat dan mengelola materi dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, menghibur, atau mempengaruhi audiens melalui berbagai media, teks, gambar, audio, dan video. Sebelum membuat sebuah konten, penting bagi kita untuk memperhatikan beberapa hal.
unsur emosional dan tampilan visual. Gaya cerita adalah cara kita menyampaikan pesan melalui narasi atau alur cerita. Gaya cerita bisa bersifat informatif, persuasif, inspiratif, atau bahkan menghibur, tergantung pada tujuan dan target audiens. Unsur emosional adalah komponen yang membangkitkan perasaan audiens, seperti senang, sedih, haru, atau semangat. Menambahkan elemen emosional membuat konten terasa lebih hidup, sehingga konten bisa mudah diingat oleh audiens. Tampilan visual adalah tampilan gambar, ilustrasi, warna, hingga tata letak konten. Tampilan visual yang tepat bisa memperkuat pesan yang ingin disampaikan dan membantu audiens memahami isi konten dengan lebih cepat. Setelah gaya cerita, unsur emosional, dan tampilan visual konten ditentukan, langkah selanjutnya adalah memproduksi konten tersebut dengan bantuan platform digital. Ada beberapa platform yang bisa dimanfaatkan untuk membuat konten digital, seperti WordPress dan Google Docs, yang cocok untuk membuat teks dan blog, Canva dan Adobe Photoshop, yang cocok untuk membuat desain grafis, Adobe Premiere Pro dan DaVinci Resolve yang cocok untuk mengedit video, Audacity dan GarageBand yang bisa digunakan untuk memproses audio, Blender dan After Effects yang cocok digunakan untuk membuat konten animasi dan desain 3D. Lalu ada Snagit dan Loom yang bisa digunakan untuk merekam tampilan layar. Ketika platform digital yang cocok untuk jenis konten sudah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menata tata letak agar konten terlihat lebih menarik. Agar hal ini bisa tercapai, ada 8 prinsip dasar tata letak yang perlu diperhatikan, yaitu kesatuan, keselarasan, keseimbangan, proporsi, irama, penekanan, kontras, dan repetisi. Kesatuan dan keselarasan membuat semua elemen saling terhubung dan tampilan konten terlihat menyatu. Keseimbangan membuat distribusi elemen terasa stabil, baik secara simetris maupun asimetris. Proporsi membantu mengatur ukuran antar elemen agar tercipta perbandingan yang seimbang dan enak dilihat. Irama tercipta dari pengulangan elemen yang sama, seperti bentuk, garis, atau warna. Irama membuat mata kita bisa merasakan gerakan, getaran, atau perpindahan dari satu unsur ke unsur lainnya. Penekanan digunakan untuk menonjolkan bagian yang paling penting dari sebuah konten agar konten bisa langsung menarik perhatian audiens. Kontras digunakan untuk membedakan satu elemen dengan elemen lain. Misalnya, perbedaan warna atau ukuran agar informasi dalam konten tidak tercampur. Terakhir, repetisi. Repetisi adalah pengulangan elemen dalam sebuah desain. Tujuannya adalah menciptakan kesatuan dan keterikatan antar satu elemen dengan elemen lainnya. Setelah konten diproduksi, langkah selanjutnya adalah mendiseminasikan konten. Diseminasi konten merupakan upaya mendistribusikan konten yang telah diproduksi melalui kanal yang sesuai dengan jenis konten tersebut agar konten bisa diakses dan dimanfaatkan oleh audiens. Untuk konten video berdurasi pendek, konten bisa diupload ke TikTok dan Instagram Reels. Konten video berdurasi panjang bisa diunggah ke YouTube, sedangkan konten audio seperti podcast dapat dipublikasikan melalui Spotify. Siaran langsung bisa dilakukan di YouTube, Instagram, atau TikTok agar audiens dapat berinteraksi secara real time. Sementara itu, jika konten berbentuk dokumen dan presentasi, maka konten bisa dibagikan melalui script, slideshare, atau akademia. Wah, sudah lengkap ya penjelasan mengenai produksi dan diseminasi konten. Sekarang coba pikirkan, kenapa penting belajar topik ini? Di era digital saat ini, kemampuan memproduksi dan menyebarluaskan konten sangatlah penting
karena konten telah menjadi alat utama dalam menyampaikan ide, informasi, maupun promosi di berbagai platform digital. Dengan memahami cara pembuatan konten yang menarik melalui penyusunan gaya cerita, pengolahan unsur emosional, serta tampilan visual yang tepat, kita bisa menghasilkan konten yang berkualitas, mudah dipahami, dan mampu menarik perhatian audiens. Selain itu, dengan belajar materi ini, kita jadi tahu cara memilih platform yang tepat untuk menyebarluaskan konten yang telah kita buat. Sehingga konten yang kita unggah bisa menjangkau lebih banyak orang, berpotensi menjadi viral, serta memperoleh banyak like dan komentar. Tentunya pengetahuan ini sangat bermanfaat, terutama bagi kita yang ingin menjadi content creator, baik untuk tujuan edukasi, hiburan, personal branding, maupun promosi produk atau jasa. Nah, sekarang coba ceritakan pengalaman kalian ketika membuat konten. Apakah kalian punya tips pribadi agar konten yang dibuat bisa menjangkau banyak orang, serta mendapatkan banyak like dan komentar? Apapun tipsnya, yuk tulis di kolom komentar. Oke, cukup teman-teman. Kita telah mempelajari yang pertama itu apa tentang algoritma, yang kedua tentang konten digital. Saya lihat di sini udah banyak yang ngantuk, mungkin karena kita jamnya itu jam 11. Jadi sudah pada ngantuk. Saya ada tes speaking di pertengahan kelas. Saya nanti apabila bilang 21, 22, 23, udah cukup gitu aja. Eki mau di depan? Enggak. Oke. Kita Eki tadi udah pulas sekali sepertinya. Ayo semuanya biar semangat. 21, 22, 23. Sekali lagi. 23, 22, 21. Oke, cukup. Udah melatih biar kalian tidak lanjut lagi. Di pojok udah pada loyo. Di depan juga udah loyo tapi tetap semangat. Selanjutnya biar menambah namanya pengetahuan lagi dan lebih rinci lagi tentang apa itu algoritma dan konten digital. Saya ada LKPD atau lembaga kerja peserta didik tentang menganalisis atau membuat langkah-langkah rancangan algoritma dalam kehidupan kalian sehari-hari. Untuk itu saya minta kalian berkelompok itu hanya depan dan belakang aja untuk 4 orang. Depan sini, ke belakang sini, dan kamu ke belakang, oke? Boleh putar balik. Nama anggota kelompoknya dan lainnya jangan lupa. Itu tentang membuat kopi yang dari videonya, tentang membuat kopi. Mau tentang membuat apa boleh, tentang langkah-langkah apa, pokoknya langkah-langkah kegiatan kita yang ada keseharian kita, kehidupan sehari-hari. Contoh, kamu berangkat dari rumah ke sekolah, algoritmanya apa aja, prosesnya apa aja, langkahnya apa aja, boleh tulis. Tapi
Misalnya kamu kemarin masak Indomie ramen, langkah-langkahnya boleh ditulis apa aja. Kayak masak telur, langkah-langkahnya boleh ditulis apa aja. Seperti itu. Ayo, tulis. Ayo, tulis. Oke, udah semua ya. Oke, teman-teman. Untuk pertama, kita akan presentasikan tentang LKPD algoritma, tentang langkah-langkah algoritma yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelompok mana yang ingin maju pertama? Tuh, langkah-langkah atau komputer? Soalnya dari kita langkah-langkah komputer. Ayo, belakangan saya langkah dulu. Oke, kamu boleh bangun kelompoknya di meja aja, nggak apa-apa. Atau mau di depan? Depan boleh. Oh, boleh. Ya, di depan berarti. Meja apa di depan? Meja aja, oke boleh di meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Timur Input, kami ingin menerangkan tentang input, proses, dan output pada kegiatan penangkapan di lingkungan sekolah. Ya, ada yang tahu nggak sih input, proses, dan output itu apa? Coba jelasin kan ya. Jadi input itu adalah data atau informasi atau tahap awal tahap banget untuk kita memulai algoritma. Kalau proses itu adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai output. Output itu adalah hasil yang kita dapat setelah melalui input dan proses. Input, proses, dan output mempunyai contoh-contohnya. Contohnya adalah Nah, dalam langkah-langkahnya adalah yang pertama langkah-langkahnya adalah menyediakan tempat sampah sesuai jenisnya, yaitu tempat sampah organik dan anorganik. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah proses. Siswa dapat memilah sampah berdasarkan jenisnya, yaitu organik dan anorganik. Organik itu adalah sampah yang dapat didaur ulang dan anorganik itu adalah sampah yang tidak dapat didaur ulang. Dan yang ketiga, langkah terakhir adalah output. Output itu adalah tujuan yang mau kita capai, yaitu dari input dan proses. Output adalah yang kita capai. Dari segi yang kita capai itu kita mendapatkan lingkungan sekolah menjadi bersih dan sehat. Terima kasih. Oke, teman kita, kelompok kita dari kelompok apa kelompoknya? Cimoy ya? Udah presentasikan, udah membicarakan. Ada tanggapan atau masukan dari kelompok lain tentang langkah-langkah algoritma kelompok ini? Sudah cukup? Kita upload tepuk tangannya yang gembira. Oke, terima kasih. Selanjutnya, presentasi kedua. Saya minta untuk tampilkan poster etika buat digital kalian. Dari kelompok mana yang ingin maju? Kelompok kamu. Untuk mungkin biar lebih mudah dilihat sama teman-temannya, boleh WA ke saya. Tidak? Bentar, saya buka dulu. Oke, baik teman-teman. Dari kelompok apa namanya? Apa? Boleh, boleh. Oke, untuk maju bicara tentang yang telah kalian buat. Mau penampilan semua atau semua?
aja, ayo. Boleh lihat. Teman-teman, hey guys. Teman-teman, perhatikan. Siap. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dokter itu kesehatan tapi yang berkonten. Ya, yang pertama yaitu yang menjaga privasi. Jadi untuk berkonten kalian harus jaga privasi orang maupun diri kalian sendiri. Tuh, nah yang kedua itu adalah berpikir sebelum mengunggah. Jadi kalau kalian ingin mengunggah sesuatu, kalian harus berpikir apakah ini kontennya didukung orang atau tidak. Yang ketiga itu pasti adalah hindari konten yang negatif atau konten membawa kebencian. Yang keempat, gunakan bahasa yang baik. Yang kelima, jangan menjaga hoax. Nah, yang keenam itu adalah hindari saling jangan juga kalian mungkin dari kami itu adalah etika berkonten. Oke, baik. Dari kelompok tersebut, dari tanggapan dan teman-teman kamu lain ada atau tidak? Sudah cukup semuanya? Oke, boleh beri tepuk tangannya untuk kelompok tersebut. Ya, cukup. Untuk video posternya boleh dikirim langsung ke WA saya pribadi dan kertasnya boleh dikumpulkan. Kertas dan juga sarana-sarananya boleh dikumpulkan. Alhamdulillah, materi hari ini tentang pembelajaran informatika dengan materi literasi algoritma dan konten digital telah berakhir. Saya cukupkan dan ada dari kelompok atau individu yang ingin bertanya tentang materi ini? Tidak ada. Sudah mengerti semua? Sudah. Sudah cukup semua? Sudah misalnya mau bertanya atau malu bertanya, ingin bertanya Jeffrey, boleh langsung WA saya. WA saya tentang materi ini atau materi apapun itu tentang pelajaran informatika. Siap. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.